wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Lia Afriasari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 17612011096. Di sini saya akan mempresentasikan bab 11 dengan judul pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan, yang saya baca dari buku Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MAK, yang membahas tentang teori dan praktik pengambilan keputusan. Nah, ini dia contoh bukunya kayak gini. Buku ini tuh banyak banget dipakai oleh mahasiswi atau mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, di sini saya akan membacakan apa yang saya pelajari dari bab 11 ini. Yang pertama itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu sendiri itu hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas bagi penggunanya, operasional perusahaan, dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan. Di sini tuh ada laporan neraca atau balance sheet, ada laporan saldo laba, ada laporan arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi itu sendiri itu adalah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan-pendapatan atau revenue dan biaya-biaya expense perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang kedua itu adalah laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca itu sendiri memuat informasi tentang keadaan aktiva atau aset, uang, liabilities, dan modal sendiri atau owner equity perusahaan pada saat tertentu. Nah, yang ketiga itu ada laporan saldo laba atau statement of retained earnings. Itu tuh memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Yang keempat itu ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan itu memuat informasi tentang kegiatan, operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama periode tertentu. Nah, yang kelimanya itu catatan laporan keuangan, yaitu bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang kedua itu ada analisis rasio keuangan, yaitu perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan adalah ada manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis horizontal atau yang disebut itu trend analysis, yaitu membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun-tahun yang lalu dengan tujuan untuk melihat tren dari rasio-rasio perusahaan selama kurun waktu tertentu. Yang kedua itu ada analisis vertikal, yaitu membandingkan dua rasio keuangan perusahaan dengan rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri untuk waktu yang sama. Nah, yang ketiga itu ada kombinasi analisis horizontal dan vertikal, yaitu dengan menggabungkan atau kombinasi dari kedua analisis tersebut. Terus ada perhitungan dan analisis rasio keuangan yang mengacu pada laporan keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio, yaitu rasio yang menggambarkan hubungan atas kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Terus ada rasio-rasio yang termasuk dalam liquidity ratio itu adalah sebagai berikut. Ada current ratio, ada quick ratio, dan ada inventory to net working capital. Current ratio itu
rasio yang menunjukkan sejauh mana kewajiban-kewajiban jangka pendek dari para kreditor dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonveksi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Kalau quick ratio itu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa dikaitkan dengan penjualan persediaan. Kalau inventory to net working capital itu rasio yang mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dan modal kerja perusahaan. Ada cash ratio juga, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar uang kas dan serta kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio solvabilitas atau leverage ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Adapun keuntungan mengetahui leverage ratio itu adalah dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua itu ada menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dalam modal. Rasio-rasio yang termasuk dalam leverage ratio adalah sebagai berikut. Ada debt to asset ratio, adalah itu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang atau total aktiva. Ada yang kedua, debt to equity ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dan modal sendiri. Ada long term debt to equity ratio, yaitu rasio antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini tuh adalah untuk mengukur seberapa besar bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang, dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dan modal sendiri yang tersedia oleh perusahaan atau dinyatakan dalam persentase. Yang keempat itu ada current liabilities to net worth, yaitu rasio antara hutang lancar dan modal sendiri. Yang ketiga ada rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan, yaitu ada penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Itu melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Berikut ini ada yang termasuk ke dalam rasio aktivitas itu adalah yang A itu ada perputaran piutang atau yang disebut receivable turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang B itu ada perputaran persediaan atau inventory turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kali dana yang ditanam dalam inventory ini berputar dalam satu periode. Nah, rasio ini tuh menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Terus yang C itu ada working capital turnover. Itu untuk menghitung rasio ini dapat digunakan rumus sebagai berikut. Ada NWC turnover sama dengan net sales per working capital. Nah, yang D itu ada fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset pabrik peralatannya. Cara itu dengan membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap, dan biasanya itu dinyatakan dalam desimal. Nah, yang keempat itu ada rasio profitabilitas. Nah, itu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
Rasio ini tuh terdiri dari, yang pertama itu ada net profit margin atau net profit margin on sales, yaitu rasio untuk mengukur laba atas setiap rupiah penjualan. Yang kedua itu ada return of investment atau ROI, yaitu rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisiensi manajemen. Yang C itu ada return on equity atau ROE atau rentabilitas modal sendiri. Adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Nah, rasio ini tuh menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Artinya posisi kepemilikan perusahaan itu semakin kuat, begitupun sebaliknya. Nah, kesimpulan dari materi yang saya baca ini yaitu rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan itu ada analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi di antara keduanya. Adapun rasio keuangan yang dipakai dalam menganalisa laporan itu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak banget perkataan saya yang kurang jelas atau banyak banget kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, share, dan komen video saya. Terima kasih semuanya.